Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wala aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahji wa sunnati ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha maulaha. Allahumma inna na'udzu bika min ilmi la yanfa wa min qalbi la yakhsha wa min nafsi la tashba wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma amin. Hadirin jamaah salat maghrib, Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan malam yang berbahagia ini, dengan izin Allah SWT, di kesempatan hari Rabu malam Kamis 8 Rabiul Tsani 1444 Hijriah, atau yang bertepatan dengan tanggal 2 November 2022, dengan taufik dan izin Allah SWT, kita bisa menghadiri salah satu taman di antara taman-taman surga yang kita berharap semoga hadirnya kita dalam majelis ini tercatat sebagai amal soleh, dan duduknya kita di dalam majelis ini sebagai salah satu cara dan sarana yang bisa kita gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan semoga rangkaian ibadah yang kita kerjakan pada kesempatan malam hari ini tercatat di catatan amal soleh yang akan memberatkan timbangan kita kelak pada hari kiamat. Allahumma amin. Hadirin yang rahmat Allah SWT, tema yang akan kita angkat pada kesempatan malam hari ini yaitu haqiqatud dunya. Kesimpulan yang terbaik kalau coba kita ingin mengetahui sebuah hakikat adalah dengan menggunakan data yang akurat yang terkumpul dari berbagai sumber. Kalau kita ingin menyimpulkan sebuah masalah, sebuah perkara, maka cara yang paling baik adalah dengan mengumpulkan data yang valid, data yang akurat dari berbagai sumber yang ada. Dan tatkala kita berbicara tentang hakikat dunia, maka dua sumber utama yang kita miliki yaitu apa? Al-Quran dan hadis Nabi SAW itu sudah cukup menjelaskan kepada kita tentang hakikat dunia. Kalau kita mau membaca Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW, di situ banyak sekali penjelasan dan juga penjabaran dari Allah dan juga Rasulnya tentang hakikat dunia. Seperti apa hakikat dunia? Mari coba kita simak beberapa ayat yang coba kita angkat pada kesempatan malam hari ini. Yang pertama, Allah SWT mensifati dunia itu sebagai perhiasan yang menyilaukan. Dunia tempat kita hidup di atasnya, tempat kita beraktivitas,
tempat kita memadu kasih bersama pasangan kita, tempat kita bekerja dan berjibaku dengan apa yang ada di dalamnya, Allah SWT sifati sebagai perhiasan yang menyilaukan. Sebagaimana yang Allah SWT sebutkan salah satunya dalam surat Ghafir ayat yang ke-39. Allah berfirman ketika mengkisahkan dan mengabadikan ucapannya kaumnya Nabi Musa dari kalangan keluarga Fir'aun yang beriman kepada Nabi Musa. Maka beliau mengatakan, ya qaumi innama hadhil hayatud dunya mata'un wa innal akhirata hiya darul qarar. Ya, artinya, ya qaumi, wahai kaumku, innama hadhil hayatad dunya mata', sesungguhnya kehidupan dunia ini adalah mata, perhiasan. Wa innal akhirata hiya darul qarar, dan kehidupan akhirat atau akhirat adalah kehidupan yang Allah sifati sebagai darul qarar, sebagai negeri yang langgeng, yang kekal. Ya, di dalam ayat ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, Allah SWT menjelaskan adanya dua sifat yang berbeda. Adanya dua hukum yang kontras, berbeda. Ketika Allah bicara masalah kehidupan dunia, Allah sebutkan sifatnya mata, perhiasan, sesuatu yang menghiasi kehidupan kita. Adapun ketika menjelaskan akhirat, Allah sebutkan sebagai negeri yang qarar, yang langgang, yang kekal, yang abadi. Dan ketika Allah menjelaskan akhirat, Allah tidak gunakan kalimat al-hayah. Tentunya pengulangan kalimat ini untuk menjelaskan bahwa negeri akhirat adalah negeri yang kekal, yang mana kehidupan di sana cuma ada dua, dan itu semuanya nggak bisa kita pilih. Beda dengan kehidupan di dunia, banyak pilihan hidup yang bisa kita gunakan. Adapun kehidupan akhirat tidak ada, kecuali sebagai sebuah ketetapan yang telah kita lakukan di dunia ini, ima di surga ataupun di dalam neraka. Makanya Allah SWT bahasakan wa innal akhiratah, sesungguhnya akhirat, hiya darul qarar, adalah negeri yang abadi. Kita akan sedikit memperhatikan bagaimana Allah sifati dunia itu sebagai perhiasan, mata. Kita ambil contoh emas, contohnya. Kalau kita bicara masalah emas, maka kita akan melihat emas itu memiliki sifat yang berkilau, menyilaukan. Dengan sisi lain, emas ini memiliki estetika yang menjadikan emas dikenal sebagai aset bernilai tinggi. Dia punya nilai yang sangat tinggi dibandingkan dengan barang tambang yang lainnya. Ini emas, menyilaukan. Itulah mengapa ketika kita perhatikan banyak orang sibuk mengejar dunia. Karena dunia tadi sifatnya menyilaukan, menggoda untuk direngkuh, untuk diraih, untuk didapat. Dia menyilaukan mata, menggoda ya penglihatan kita semuanya. Dan Nabi SAW pernah menyampaikan kepada kita, inna likulli ummati fitnah, sesungguhnya pada setiap umat Allah jadikan adanya ujian. Wa fitnatul ummati al-mal, dan ujian hidup bagi umatku adalah di harta. Makanya dari situ kita bisa melihat bagaimana manusia itu rela dalam rangka untuk mendapatkan harta melakukan banyak hal. Ya, banting tulang, peras keringat. Ya, ada yang dalam rangka untuk mencari
harta harus mempertaruhkan nyawanya, ya kerja di gedung yang tinggi dengan pengamanan yang terbatas dalam rangka untuk mendapatkan harta. Belum lagi ketika bicara dari sisi ya hukum, ada yang tidak memperhatikan halal dan juga haram dan seterusnya. Padahal ketika kita melihat dari bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi menggambarkan dunia itu tidak lebih hina dari bangkai seekor kambing yang cacat. Nabi sallallahu alaihi wasallam gambarkan hal itu di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Jabir bin Abdullah. Dikisahkan oleh sahabat Jabir, "Ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra bis-suq dakhilan min ba'dil 'aliyah." Pada suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berjalan ke pasar kota Madinah. Wan nasu kanafataihi famara bi jiddi ashak mayyitun. Dan para sahabat ada di samping kiri kanannya mengikuti beliau. Lalu tanpa sengaja Nabi SAW mendapatkan ada anak kambing yang cacat yang sudah menjadi bangkai, ya tergeletak. Ada anak kambing yang sudah mati jadi bangkai, kemudian cacat apanya? Telinganya. Fatanawwaluhu bi udhunai tsumma qala. Dan lihat bagaimana Rasulullah SAW seringkali memanfaatkan adanya momen-momen tertentu untuk memberikan pelajaran hidup kepada para sahabatnya. Jadi beliau ketika mengajari para sahabatnya, ya tidak melulu ketika mereka duduk di masjid, ya disampaikan ceramah, sampaikan ya kuliah, tidak. Akan tapi terkadang ketika ada momen-momen tertentu, dan ini banyak. Salah satunya dalam kisah ini. Ini kisah ya bisa dikatakan kebetulan. Beliau lagi berjalan ke pasar dengan beberapa para sahabat, lalu menjumpai ada seekor anak kambing yang sudah mati lagi cacat. Lalu beliau ambil anak kambing tersebut, kemudian mengatakan, ayyukum yuhibbu anna hadhihi lahu bidirham. Siapa yang mau beli anak kambing ini seharga 1 dirham? Ini sudah jadi bangkai. Faqalu, para sahabat menjawab, ma nuhibbu annahu lana bi syai'in ma nasna'u bihi. Wahai Rasul, ya tentunya kami enggak minat. Ya jelas enggak mau. Mau buat apa? Mau diapakan? Ini sudah jadi apa? Sudah jadi bangkai. Qala atuhibbuna annahu lakum? Kalau tadi penawarannya dengan 1 dirham. Kalau ini gratis. Bagaimana kalau saya beri kepada kalian secara gratis? Faqalu wallahi law kana hayyan lakana aiban fih. Ya Rasul, ini kalau hidup, ini kambing cacat. Kalau cacat tentunya harganya akan berkurang, nilainya berkurang. Li'annahu asak. Fa kaifa wa huwa mayyit? Lah sekarang gimana? Ini sudah jadi bangkai. Mau buat apa? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini memberikan pesannya yang dalam, mengatakan wallahi lad-dunya ahwanu 'ala Allah min hadhihi 'alaikum. Demi Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh dunia lebih hina di sisi Allah daripada ya anak kambing yang cacat yang sudah jadi bangkai di mata kalian. Hadits dari Imam Muslim ini menjelaskan kepada kita bagaimana dunia di sisi Allah SWT itu sangat hina. Tapi karena sifatnya dunia yang menyilaukan, yang gemerlap, yang kita lihat ya orang yang mendapatkan kelihatannya nyaman, tenang, enak, sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, inna dunya hadhira khulwatun khadirah. Dalam sebuah hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dunia itu khulwatun khadirah. Manis lagi hijau. Ya manis ketika dirasakan, hijau ketika dipandang.
Ya siapa yang nggak suka dengan sesuatu yang manis? Kalau kita buat teh inginnya yang manis. Kalau buat kopi, kalau pecinta kopi nggak suka kopi apa? Manis. Tapi kalau saya lihat ya para bapak di sini kalau ngopi sukanya yang apa? Yang manis. Kalau senyum pun inginnya yang manis. Punya istri inginnya yang manis. Kita suka dengan yang manis. Sebagaimana ketika kita melihat sesuatu yang hijau, ya menyejukkan pandangan. Nabi SAW sifat di dunia seperti itu. Oleh karena itu terkadang karena sifat yang sungguh melalaikan ini menjadikan orang itu buta mata. Disebutkan dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, sayati zamanun, akan datang suatu masa, la yubaliu fihin nas, di mana manusia itu tidak memperdulikan min aina akhadha malahu, dari mana dia mengambil hartanya, dengan cara apa dia mendapatkan hartanya, amin halalin atau min haram, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah dia mendapatkan harta tersebut dengan cara yang halal atau dengan cara yang haram. Dan beliau ucapkan kalimat nubuat ini 14.000 tahun yang lalu. Tapi seakan-akan apa yang beliau sabdakan itu tertuju pada zaman kita. Bagaimana banyak manusia di zaman kita tidak ambil peduli dari mana dia mendapatkan harta, apakah dari cara yang halal ataukah dari cara yang haram, itu tidak peduli. Ya, ada istilah sikut kanan, sikut kiri, ya, sundul nduwur, jejak ngisor, ontal bantal, ontal aspal katanya. Tidak ambil peduli dari mana dia mendapatkan harta. Subhanallah, ini dunia. Tadi Nabi sallallahu alaihi wasallam gambarkan dunia di sisi Allah tidak lebih hina daripada hinanya bangkai seekor anak kambing yang cacat. Bahkan disebutkan dalam hadis yang lain riwayat Imam Tirmidzi, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada para sahabatnya, ya, apa makanan yang kalian konsumsi? Daging, kemudian kami kadang minum susu. Lalu Nabi bertanya lagi, setelah itu jadi apa? Orang kalau sehabis makan lalu diolah ya di alat produksi makan kita dalam perut, kemudian setelah itu jadi apa? Jadi kotor ya. Maka Nabi SAW mengatakan, demi Allah, dunia lebih hina di sisi Allah daripada itu. Tapi hinanya yang ada di dunia ini kita kejar, kita buru. Bahkan terkadang kita lalai. Ini saudara, ini orang tua, ini kerabat. Kita tidak peduli kadang dalam rangka untuk mendapatkan harta. Yang lebih buruk daripada itu, yang lebih miris daripada itu adalah ketika ada orang, ya, dia tega untuk sampai menumpahkan darah saudaranya untuk mendapatkan harta, untuk mendapatkan kedudukan, untuk mendapatkan jabatan kekuasaan. A'udzubillah. Padahal dunia disifati dengan sesuatu yang hina tadi. Kenapa? Kembali karena Allah telah sebutkan dunia itu perhiasan yang menyilaukan. Itu yang bikin apa? Orang akhirnya lupa tentang hakikat dunia. Di dalam ayat lain, ini yang kedua, Allah SWT sebutkan bahwa kehidupan di dunia ini, aktivitas yang dilakukan oleh kebanyakan kita itu lebih banyak diisi dengan sendau-gurau dan permainan, game, ya, permainan. Makanya kalau kita perhatikan, ya, aktivitas yang dilakukan oleh kita semuanya enggak luput dari dua keadaan tadi, yaitu sendau-gurau dan juga permainan. Hal ini Allah SWT sebutkan di dalam surat Al-Ankabut
ayat 64. Di dalam surat Al-Ankabut ayat 64 Allah berfirman, "Wa ma hadhil hayatad dunya illa lawun wa la'ibun wa innad daral akhirata lahiyal hayawanu law kanu ya'malun." Wa ma hadhil hayatud dunya illa lawun wa la'ib. Tidaklah kehidupan di dunia ini kecuali sendau gurau dan juga permainan, lahun wal la'ib. Lalu Allah SWT sebutkan untuk negeri akhirat agar kita itu banyak berpikir tentang kehidupan akhirat. Jangan sampai kita terlena dengan kehidupan dunia. Makanya seringkali kalau kita membaca ayat-ayat yang Allah di situ menyebutkan sifat dunia, pasti setelahnya Allah sebutkan sifat akhirat. Yang pertama untuk menjelaskan hakikat dunia, yang kedua untuk menjelaskan hakikat kehidupan akhirat. Mana yang akan kita kejar, mana yang akan kita cita-citakan. Di dalam ayat ini pun seperti itu. Kayak dalam ayat yang pertama juga seperti itu. Dalam ayat ini Allah sebutkan, setelah menyebutkan sifat dunia, hakikat dunia, wa innal daral akhirata lahiya hayawan. Adapun negeri akhirat, maka dia adalah negeri yang hayawan, negeri yang kekal, yang abadi. Law kanu ya'lamun, kalau seandainya manusia itu mengetahui. Ini hakikat dunia. Maka kalau coba kita perhatikan Bapak Ibu rahmatullah, orang-orang yang di sekitar kita, bahkan kita, bahkan kita, apa yang mereka kerjakan? Mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali, apa yang mereka kerjakan? Enggak jauh dari tadi, sendau gurau, permainan. Kemudian apa aktivitas yang mereka banyak lakukan? Maka jawabannya tadi tidak jauh dari apa yang Allah SWT kabarkan di dalam ayat tadi. Makanya Imam Ibnu Katsir rahmatullah ketika menjelaskan ayat ini, beliau mengatakan, yaqulullahu ta'ala mukhbiran an haqaratid dunya. Allah SWT mengabarkan kepada kita, yang bentuk ikhbar di sini, kabar di sini adalah sebagai pengetahuan yang wajib untuk kita jadikan sebagai panduan. Bagaimana Allah mengabarkan, kata beliau, tentang haqaratud dunya, hinanya dunia. Hinanya dunia. Wa zawaliha, dan sifat dunia dia itu akan mudah hilang. Coba kalau kita perhatikan. Kalau kita bicara, umpamanya bertanya tentang apa sih definisinya orang yang bahagia, apa kriterianya, apa sifatnya orang bahagia? Ada orang mengatakan ketika dia tertawa, ketika dia bisa tersenyum puas. Tapi buktinya enggak ada orang yang dia itu selalu tersenyum. Ada kalanya ada kesedihan di situ. Terkadang ada orang tertawa, setelah itu ada duka. Seperti itu kehidupan di dunia. Ada sehat, ada sakit, ada kaya, ada miskin, ada sukses, ada apa lawan sukses? Gagal, itulah kehidupan dunia. Dan cepat, cepat. Makanya ada sebuah kisah disebutkan dalam sebuah hadis, Nabi SAW memiliki beberapa unta, dan salah satu unta yang beliau miliki kalau diajak untuk balap itu pasti menang. Ada satu kebiasaan di orang Arab yang mereka suka balap unta, sampai sekarang masih ada. Jadi pada suatu hari untanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika diajak untuk balap ini selalu menang. Pada suatu hari unta beliau kalah. Unta beliau kalah. Maka ditanya oleh para sahabat, kok bisa?
Kok bisa? Padahal ini selalu jadi jawara, ini selalu menang. Jadi ada beberapa sahabat yang menjadi apa? Tim supporternya itu merasa kecewa, kok bisa? Maka Nabi SAW memberikan pelajar, tilka dunya. Itulah dunia. Itulah dunia. Artinya apa? Artinya tidak ada seseorang dalam kehidupan dunia yang selalu dalam masa hidupnya, dalam era hidupnya itu selalu di atas puncak kesuksesan. Ada kalanya dia jatuh, ada kalanya dia gagal, ada kalanya dia di bawah. Seperti istilah yang sering kita dengar, ya kehidupan itu bagikan roda yang berputar. Allah sebutkan dalam firman-Nya, wa tilkal ayyam nudawiluha. Dan demikianlah hari yang kami datangkan silih berganti. Ada kalanya di atas, ada kalanya di bawah, ada kalanya senang, ada kalanya susah. Itulah kehidupan dunia mudah hilang. Ya mudah hilang. Maka kata Imam Al-Katsir, ya Allah mengabarkan kepada kita tentang hinanya dunia, wa zawaliha wa inqidha'iha. Ada istilah dunia itu fana. Tidak ada sesuatu yang langgeng dalam kehidupan ini. Tidak ada. Adapun yang langgeng, yang kekal di mana? Di akhirat. Di akhirat. Itu yang dawam, yang kekal, yang abadi, khalidina fiha. Ya. Dan ghayatu ma fihi laghun wa la'ib, kata Imam Al-Katsir. Dan banyak aktivitas yang dilakukan oleh manusia itu enggak jauh dari laghun wa la'ib. Laghun wa la'ib. Makanya sekali lagi kalau kita perhatikan, ya aktivitas yang kita lakukan enggak jauh daripada itu. Kita bekerja, kita berkeluarga, ya kita itu punya usaha yang enggak jauh dari permainan, enggak jauh dari senda gurau. Nah, oleh karena itu di sini kita butuh bimbingan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana supaya aktivitas yang kita miliki itu tidak murni isinya laghun wa la'ib. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan bimbingan, yaitu kita gunakan setiap momen yang ada untuk sesuatu yang sifatnya untuk Allah. Untuk Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Tirmidzi dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, baginda Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan, ala innad dunya mal'unah. Ketahuilah oleh kalian dunia itu mal'unah, tercela, mal'un. Mal'unun ma fiha, dan tercela apa yang ada di dalamnya. Illa dzikrullah wa mawalahu wa alimun aw muta'allimun. Kecuali yang di situ isinya zikir kepada Allah dan segala yang untuk Allah dan orang yang belajar atau orang yang mengajarkan ilmu. Ini berarti cara yang Nabi sallallahu alaihi wasallam jelaskan kepada kita agar dunia yang kita ada di dalamnya sekarang itu tidak tercela aktivitasnya, maka kita gunakan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullah ketika menjabarkan hadis tadi, beliau mengatakan fad dunya wa kullu ma fiha mal'unah ay mub'idah 'anillah. Yang dimaksud dari dunia itu tercela adalah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dunia semuanya akan menjauhkan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau kita tidak gunakan tuntunan dan bimbingan dari Allah dan juga Rasulnya. Makanya kita lihat ada orang-orang yang betul-betul jauh kehidupannya dari Allah SWT. Pergi pagi, pulang sore hanya untuk dunia. Padahal kita ketahui ada orang-orang yang secara penghasilan dia sudah berkecukupan. Tabungannya, asetnya. Tapi lihat bagaimana jiwa tamaknya, ya, keinginan yang sangat untuk mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Ya, manusia kalau sudah bicara masalah harta dia inginnya apa? Mengumpulkan sebanyak-banyaknya. Apakah tercela? Tidak.
Kalau kita bicara masalah apakah tercela mengumpulkan harta, tidak. Tapi ketika dia hanya motifnya mengumpulkan, dikumpulkan ini buat, bahkan sudah prepare untuk apa? 10 tahun, 20 tahun yang akan datang, ini untuk anak cucunya. Padahal yang namanya dunia ini sudah dijamin oleh Allah SWT kalau bicara masalah rezeki. Tapi subhanallah seperti itu manusia, dia tamak. Ya, dia tamak, jauh dari Allah SWT. Kenapa? Li'annaha tazghalu anhu, karena dunia itu terkadang menyibukkan kita. Yang menikah sibuk dengan keluarganya, yang punya usaha sibuk dengan usahanya, yang punya karyawan sibuk dengan karyawannya, yang bekerja juga seperti itu, menyibukkan. Makanya illal alim nafid dal 'ala Allah wa 'ala ma'rifatihi, kecuali orang yang mengajarkan ilmu yang bermanfaat, yang dengannya orang itu mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, wa talabi qurbihi wa ridhahu wa dzikrullah wa mawalahu mimma yuqarribu minallah. Kata beliau, dan segala perkara yang bisa mendekatkan diri kepada Allah, menjadikan Allah itu ridha dengan zikir kepada Allah, dan segala hal yang bisa menjadikan orang itu dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya Bapak Ibu, beliau ingin memberikan pesan kepada kita bahwa dunia itu akan tercela aktivitas yang dilakukan oleh orang yang ada di atasnya, di dalamnya, jika tidak digunakan untuk Allah. Apa maknanya? Untuk ibadah. Untuk ibadah. Dan kita tahu kita hidup di dunia untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dalam konsep ibadah yang luas, yang tidak bertentangan dengan profesi yang digeluti oleh sebagian orang, atau status sosial yang dimiliki, atau aktivitas rutin yang dijalani oleh masing-masing orang. Jadi kalau kita bicara ibadah, itu tidak bertentangan dengan profesi yang digeluti oleh kita. Antum ada yang jadi guru, ada yang jadi pengusaha, ada yang jadi pegawai negeri, itu nggak bertentangan dengan ibadah. Karena ibadah bisa dijalankan di saat menggeluti profesi tersebut. Status sosial yang dimiliki, ada yang sudah menikah, ada yang belum menikah, itu kan bisa sarana ibadah semuanya. Yang sudah menikah, apalagi yang belum menikah juga seperti itu, yang punya anak, itu sarana ibadah semuanya. Berarti nggak bertentangan dengan apa? Ya, status yang kita miliki dengan aktivitas rutin yang dijalani. Bahkan agama kita memberikan bimbingan kita di jalan itu bisa untuk menjadi sarana ibadah. Bagaimana bentuknya? Ketika ada sesuatu yang mengganggu di jalan, kita singkirkan, atau bahkan kita tidak mengganggu orang di jalan, itu bagian daripada ibadah. Dan para ulama mengatakan al-ibadatu hiya ismun jami'un likulli ma yuhibbullah wa yardah minal a'mali wal aqwali dhahira wal batinah. Sebagian ulama definisikan ibadah itu adalah sebuah kalimat yang atau sebuah aktivitas, baik perbuatan ataupun ucapan yang dicintai Allah dan juga diridhoi Allah. Baik aktivitas tersebut lahiriah ataupun batin. Ya, kita benci sama orang itu sesuatu yang baik atau yang buruk. Umpamanya kita bertetangga, kita benci sama tetangga kita, itu ibadah atau bukan? Bukan. Berarti dibalik kita menyukai tetangga, menghormati tetangga, menjaga nama baik tetangga, itu ibadah. Padahal di situ nggak ada apa? Nggak ada bentuk amalia. Cuma dalam hati kita menyukai tetangga kita, mencintai tetangga kita, menghormati tetangga kita, menjaga kehormatan tetangga kita, itu ibadah. Tidak mengganggunya, itu juga ibadah. Ini yang akan menjadikan kita itu tidak masuk dalam sifat dan kategori laghwun wal la'ib. Kemudian yang terakhir, karena efek dari aktivitas yang laghwun dan juga la'ibun tadi menjadikan orang itu saling bersaing dan juga saling berbangga dengan apa yang dimiliki di kehidupan dunia ini. Allah sebutkan bahwa dunia itu adalah ajang untuk berbangga diri oleh para penghuninya. Di dalam surat Al-Hadid ayat 20 Allah berfirman, "I'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu
wa zinah wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad. Ketahuilah sesungguhnya kehidupan dunia itu la'ibun wa lahwun, ya permainan dan juga sendau gurau, wa zinatun dan perhiasan, wa tafakhurun bainakum, ya wa tafakhur artinya saling berbangga. Makanya kalau kita lihat status yang dibuat di media sosial, saling berbangga, ini prestasi ini, prestasi ini. Bahkan untuk ibu-ibu kadang pamer dari keberhasilan bikin roti atau mencoba masakan atau menu resep baru. Ya saling berbangga. Ya saling berbangga. Kemudian wa takathurun fil amwali wal aulad. Ya, saling yang memperbanyak dan berbangga dengan harta dan juga anak keturunan. Ini sifat dan hakikat dunia yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an. Makanya kita itu diberi bimbingan Allah SWT untuk tidak takjub ya dengan harta benda yang diperoleh oleh seseorang jika tidak digunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Thaha ayat 131 Allah berfirman, "Wala tamudanna 'ainaika ila ma matta'na bihi azwajan minhum zahratal hayatad dunya linaftinahum fihi wa rizqu rabbika khairu wa abqa." Janganlah engkau itu takjub dengan apa yang kami berikan ya kepada mereka sebagai zahratal hayatad dunya, bunga kehidupan dunia. Kenapa? Linaftinahum fih, karena Allah ingin menguji dengan harta tersebut kepada mereka, menjadi ujian. Menjadi ujian. Makanya kita itu sekali lagi ketika melihat ada orang dia punya mobil mewah, rumahnya megah, ya, usahanya sukses, enggak boleh kita itu takjub dengan apa yang berhasil dia dapatkan kalau dia tidak gunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sekali lagi dunia itu bukan tolak ukur. Bukan maknanya orang kalau diberi dunia berarti dicintai oleh Allah. Sebagaimana bukan maknanya orang yang enggak dikasih dunia maka dia dibenci oleh Allah, tidak. Ini bukan tolak ukur. Bahkan ada sebuah hadis yang mungkin ya kita akan sedikit yang mengernyitkan dahi. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sebuah hadis riwayat Imam Tirmizi, beliau mengatakan, "Idza ahabba Allahu 'abdan hammahu dunya." Jika Allah SWT mencintai seorang hamba, maka Allah akan jaga dia dari dunia. Allah akan jaga dia dari dunia. Kama yadhillu ahadukum yahmi saqimahu al-ma'. Sebagaimana seseorang ketika turun hujan dia akan berlindung di bawah atap supaya enggak terkena cipratan air hujan. Ya, kalau kita hujan kita akan berlindung ya masuk ke rumah atau apa yang bisa kita ya berteduh di bawahnya. Ya, sebuah analogi yang cukup dalam maknanya. Jadi ketika Allah SWT mencintai seorang hamba, maka hamba tersebut akan dijauhkan dari fitnah dunia. Ya, jauhkan dari fitnah dunia. Taib, kalau coba kita perhatikan dari ayat pertama, ayat kedua, ayat ketiga, apakah maknanya berarti kita tinggalkan dunia? Jelas tidak. Jadi apa yang Allah SWT jelaskan untuk menjelaskan tentang hakikat dunia kepada kita semuanya bukan maknanya kita diperintah untuk meninggalkan dunia, tapi jangan sampai terfitnah, jangan sampai kita itu masuk dalam lingkaran dunia yang akhirnya kita menjauhkan diri dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat ya para sahabat, bahkan para nabi ada di antara mereka yang memiliki kekuasaan, yang memiliki harta, dan para sahabat apakah semuanya miskin-miskin? Tidak. Para sahabat ada yang sekali infak sampai 3 miliar. Sekali infak. Ya, seperti Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf. Kalau mereka berinfak, ini enggak tanggung-tanggung. Berarti kaya. Berarti kekayaan dan kemiskinan bukan menjadi sebuah
ya tolak ukur dan juga menjadi standar kedekatan dan jauhnya seorang dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tolak ukur adalah menjadikan dunia itu sebagai wasilah untuk akhiratnya. Jangan menjadikan dunia itu di dalam hatinya, tapi jadikan dunia itu di tangannya. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Bukhari. Dari sahabat Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ta'isa abdud dinar wa dirham wal qatifah in u'tiya radhiya wa illam yu'ta lam yarda. Ya, celaka para penyembah harta. Jika diberi dia ridha, kalau enggak diberi dia itu sakit hati. Ini menjadi tolak ukur. Jadi kalau kita bicara masalah dunia, ya, kalau kita bicara masalah dunia, ini panduannya. Kalau kita ingin mengetahui bagaimana apakah hati kita itu terpaut dengan dunia atau sebaliknya tidak, justru akhirat yang kita cita-citakan, yang kita inginkan ini. Yaitu ketika kita bicara masalah dunia, ada kalanya kita itu mendapatkan dunia, ada kalanya tidak. Ada kalanya kita merencanakan sesuatu, kita sukses mendapatkan, ada kalanya tidak. Maka cirinya, indikasinya adalah kalau kita mendapatkan dunia kita syukuri, kalau tidak kita itu tidak murka. Kita punya mobil, kemudian mobil kita mungkin ketabrak enggak sengaja sama anak tetangga main sepeda, baret. Itu bukan masalah baretnya, tapi sakit hatinya. Karena lihat apa baretan di mobilnya, sakit hatinya. Nah, ini berarti kalau sudah seperti ini, Masya Allah. Kalau umpamanya uang 50.000 dia hilang sampai pasang status, itu maknanya dia hatinya sudah terikat dengan dunia. Uang 50.000 hilang, padahal di dompetnya 5 juta. Yang 50.000 ini ketika hilang dia langsung pasang status. Ibu-ibu dapat arisan 5 juta, diem, hilang uangnya 100.000 kayak ayam habis bertelur. Semua tetangganya dikasih tahu. Masya Allah, ini berarti sudah apa? Ya sudah terikat hatinya dengan dunia. Inilah hakikat dunia Bapak Ibu rahmatullah, yang mana Allah sifati dunia ini sebagai perhiasan, Allah sifati dunia ini sebagai laghun wa la'ib. Dunia disifati Allah sebagai sesuatu yang di situ orang saling berbangga. Maka dengan kita mengetahui hakikatnya, kita menjadi tahu mana yang harus kita lakukan, mana yang harus kita pilih, mana yang harus kita kerjakan dan perbuat. Ya, semoga apa yang kita pelajari pada kesempatan malam hari ini bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.